Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Budia ya dalam pelajaran matematika wajib ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai trigonometri untuk sudut istimewa ya. Nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Ini untuk yang pertama, yaitu untuk yang di kuadran 1 ya. Untuk yang di kuadran 1 sudut istimewa itu ada 5 ya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Sebelumnya, mengapa disebut dengan sudut istimewa? Mengapa disebut dengan sudut istimewa? Karena untuk mencari sudut-sudut ini, untuk mencari nilai sudut-sudut ini, kita tidak perlu menggunakan bantuan apapun ya. Tidak butuh bantuan tabel matematika, kalkulator maupun apapun ya. Makanya ini dinamakan dengan sudut istimewa. Lalu berapa sih hasil dari nilai trigonometri pada sudut istimewa ini ya? Yang pertama untuk sin ya, sin cos tangen. Terus nanti untuk kebalikannya yang 3 ini kalian tinggal mencari dibalik saja begitu ya. Untuk sin ya, untuk sin dulu. Untuk sin dulu diperhatikan ya, untuk lebih mudah menghafalkannya kita gunakan setengah semua ya. Setengah. Kita tulis setengah semua. Nah, terus ya sudah setengah semua ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini pakai akar semua. Ya, pakai akar. Nah, terus selanjutnya di sini dimulai dari 0. Kita isi dimulai dari 0 urut. 0, 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Lalu kemudian ini akar 0 itu berapa? 0 kan? Berarti setengah kali 0. 0. Terus akar 1 itu kan 1. Setengah kali 1 berarti setengah. Ini tetap ya, ini tetap. Kalau akar 4 itu kan berapa? 2 ya, berarti setengah kali 2 berapa? 1 ya, berarti ketemunya sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu 1 ya. Jadi untuk lebih mudah menghafalkannya kalian gunakan setengah akar semua. Setelah itu kita isi akarnya dengan 0, diurutkan dari 0 sampai 4 begitu ya. Sekarang berarti ini kita hapus ya, ditulis yang betul di sini 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1 begitu ya. Ini dihapus dulu. Nah, ini sudah dihapus ya. Sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Ya, kemudian untuk cos itu kebalikannya sin. Jadi kalau tadi dimulainya dari 0 sampai 1, lah kalau cos itu dimulainya dari belakang 1 sampai 0 begitu ya. Urutannya tetap sama tapi dimulai dari belakang. Nih, ini kan 1 ya. Berarti di sini tinggal 1, terus setengah akar 3, terus setengah akar 2, terus setengah baru 0 begitu ya. Untuk cos itu kebalikannya sin. Terus selanjutnya untuk tangen, kalian tahu bahwa tangen alfa itu kan sama dengan sin per cos ya, sin alfa per cos alfa kan ya. Tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi kalau untuk tangen 0 berarti ya sama dengan sin 0 dibagi cos 0 begitu. Ya, jadi 0 dibagi 1, 0 dibagi 1 0. 0 dibagi sesuatu itu hasilnya 0. Ya, begitu. Terus setengah dibagi setengah akar 3. Coba setengah dibagi setengah akar 3. Ini pembagian pecahan. Nah, setengah dibagi setengah itu kan 1 ya. Karena ada akar di bawah kan tidak boleh ya. Kalau ada akar di bawah berarti ini diapakan? Dirasionalkan. Dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan berapa? 1
akar 3 kali akar 3, 3 ya. Berarti 1/3 akar 3. Nih, 1/3 akar 3. Terus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Kemudian 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu berapa? 1 dibagi 0 itu berapa? 1 dibagi 0 berapa? Tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi ini. Ya, sesuatu dibagi 0, sesuatu dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi, tidak terdefinisi. Nah, kemudian kalau 0 dibagi sesuatu kan tadi 0 ya. Nah, kan kadang ada juga yang menyebutkan bahwa sesuatu dibagi 0 itu hasilnya tak hingga. Sebenarnya itu salah. Yang hasilnya tak hingga, itu kalau 0 dibagi 0. Nah, 0 dibagi 0 itu tak hingga. Ya, kalau sesuatu dibagi 0, hanya itu selain 0, ya, itu hasilnya tidak terdefinisi. Begitu ya. Ini adalah nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Ini baru yang di kuadran 1. Kemudian untuk yang di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 silahkan kalian pahami materi berikut ini. Ya. Dalam satu lingkaran penuh itu kan ada 360 derajat ya. 360 derajat itu kita bagi dengan 4 ruang. Ya. Ruang yang pertama atau kuadran 1 di sini. Ini ruang yang kedua atau kuadran 2. Ruang yang ketiga atau kuadran 3, ruang yang keempat atau kuadran 4. Ya. Terus setelah ini, nah, kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat ya. Alfanya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, kuadran 2 itu sudutnya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Ya. Nah, kalau kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kalau kuadran 4 itu 270 derajat sampai 360 derajat. Ya. Ini. Nah, kemudian nilai positif negatifnya silahkan kalian perhatikan. Untuk di kuadran 1, nilai sin cos tangen itu semuanya positif. Sin cos tangen maupun kebalikannya ya, kosekan, sekan, kotangen itu semuanya positif. Ya. Kemudian untuk kuadran 2 yang positif itu hanya sin. Sinnya saja yang positif, sin dan kebalikannya sin. Kebalikannya sin itu kan kosekan ya. Berarti sin dan kosekan yang positif ya. Terus kuadran 3 itu hanya tangen yang positif. Tangen dan kebalikannya. Berarti tangen dan kotangen yang positif. Terus kuadran 4 itu hanya cos yang positif atau kebalikannya cos. Berarti sekan. Ya, diingat-ingat. Jadi untuk di kuadran 1 nilai sin, cos, tangen dan kebalikannya semuanya itu positif semua. Kalau kuadran 2 itu hanya sin dan kebalikannya berarti hanya sin dan kosekan. Berarti selain sin dan kosekan itu nilainya negatif. Kuadran 3 itu hanya tangen dan kotangen. Kuadran 4 itu cos dan sekan yang positif. Selain itu berarti negatif. Begitu. Ya. Nah, kemudian ini sudah paham ya. Kemudian kita lanjut ke yang ini. Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ya. Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ya. Ini kita mulai dari kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 itu kita menggunakan 90 min alfa. Ya, 90 min alfa. Tadi untuk kuadran 1 kan itu sudutnya antara 0 sampai 90 derajat ya. Nah, kita gunakan sin 90 min alfa.
Jadi kalau kalian mencari nilai trigonometri untuk yang di kuadran 1, kalian bisa gunakan dengan rumus ini. 90 min alfa. Terus kuadran 2 itu sin 180 min alfa, pakainya 180 min alfa. Kuadran 3 kalian bisa gunakan 180 plus alfa atau 270 min alfa. Ya. Yang lebih mudahnya itu pakai yang ini, 180 plus alfa. Kuadran 4 kalian gunakan 360 derajat min alfa. Ya, kalau kuadran 4 tadi kan sudutnya antara 270 sampai 360 ya. Terus kalau misalkan yang ditanyakan sudut antara itu, kalian bisa gunakan rumus yang ini, pakainya 360 min alfa. Begitu ya, silahkan perhatikan baik-baik. Untuk yang 90 min, ya, untuk 90 min itu kita balik, sin jadi cos, ini kan sin jadi cos. Kalau cos jadi sin, tangan jadi kotangan, berarti kotangan jadi tangan. Kan tadi sin jadi cos, berarti cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan. Terus kalau sekan jadi kosekan dan kosekan jadi sekan. Contohnya seperti ini. Kalau yang sudut contohnya ya, misalkan ada sin 55. Ya, sin 55. Sin 55 itu kan di kuadran 1 ya. 55 itu di kuadran 1. Nah, berarti kita pakainya 90 min alfa. Ya, berarti sin, maaf ini ada sinnya. Sin 90 karena 55 itu di kuadran 1, berarti kita pakainya 90 min. 90 min berapa yang hasilnya 55? 90 min berapa yang hasilnya 55? Berarti 90 dikurangi 35 ya kan? 90 dikurangi 35 kan hasilnya 55. Lah setelah ini, karena ini kan sin 90 min. Tadi kan kalau sin jadi cos, kalau yang 90 ya. Berarti hasilnya jadinya cos 35. Begitu. Kan ini sin 90 min alfa kan sama dengan cos alfa. Jadi kalau sin 90 min 35 ya jadinya cos 35. Jadi kalau di kuadran 1 itu kan hasilnya positif semua ya. Makanya untuk ini hasilnya positif semua. Begitu. Ya, kalau untuk yang sudut istimewa di kuadran 1, insya Allah kalian sudah hafal ya semuanya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan untuk yang sudut istimewa di kuadran 1. Ya, jadi ini digunakan jika bukan sudut istimewa yang kuadran 1. Kalau yang sudut istimewa langsung kalian hafalkan, itu gampang tadi ya. Terus kita lanjut ke yang kuadran 2. Kuadran 2. Kalau kuadran 2 tetap ya, yang dibalik itu yang sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan dan seterusnya itu kalau di sininya itu 90. Nah, kalau 180 dan 360 itu tetap. Ya, ini sin 180 min alfa itu tetap sin, cos itu tetap cos, tangan tetap kotangan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan, kotangan tetap kotangan. Bedanya kalau tadi kan sudah dijelaskan, kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kebalikannya sin ya. Nah, makanya ini yang positif itu hanya sin dan kebalikannya. Tadi kan kebalikannya apa? Kosekan. Nah, makanya di sini yang positif itu sin dan kosekan, lainnya negatif. Begitu ya. Contohnya, misalkan ada cos 135. Ya, cos 135 derajat. 135 itu kan di kuadran 2 ya. Oh, berarti pakainya 180 min. Ya, berarti pakainya ini kita rubah jadinya cos 180 min berapa? 180 min berapa? Yang hasilnya 135. Berarti 180 dikurangi 45 derajat kan? Ya. Nah, setelah ini berarti ini sama saja cos 45. Ya, sama dengan cos 45. Lah, terus jangan lupa untuk positif negatifnya, karena ini 135 itu di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos
negatif. Oh, berarti ini sama dengan negatif cos 45. Berarti min cos 45 berapa? Setengah akar 2. Begitu. Paham ya? Nih. Terus untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 itu sin 180 plus alfa. Ya, kalau yang kuadran 2 itu 180 min, kuadran 3 itu 180 plus alfa. Ya, ini sama semuanya karena kuadran 3 itu yang positif hanya tangen dan kotangan. Makanya untuk yang tangen dan kotangan itu positif. Selain tangen dan kotangan negatif. Semua ya. Contohnya misalkan tangen berapa ya? Tangen 225. Tangen 225. Ya, tangen 225. Berarti ini sama dengan tangen 225 itu 180 ditambah berapa? Ditambah 45. Ya, berarti ini sama dengan tangen 45. Lah, untuk tangen di kuadran 3 kan yang positif hanya tangen. Ya, berarti ini hasilnya positif, tidak negatif, tetap positif di sini. Ya, tangan 45 berapa? 1. Begitu. Terus selanjutnya untuk kuadran 4 pakainya 360 ya, 360 min alfa. Nah, untuk yang kuadran 4 itu yang positif hanya cos dan sekan. Hanya cos dan sekan. Selain itu negatif ya. Contohnya untuk kuadran 4 itu misalkan sin 330. Ya, 330 itu kan di kuadran 4 ya. Karena di kuadran 4 berarti kita gunakan 360 min alfa. Ya. Lah alfanya berapa? 360 dikurangi berapa? Yang hasilnya 330. Dikurangi 30 ya, dikurangi 30. Ya. Ini. Nah, berarti karena ini sudah 360 min alfa ya. Ini kan berarti sama dengan sin alfa. Alfanya 30, berarti sin 30. Di kuadran 4. Kuadran 4 nilai sin positif sama negatif? Negatif, berarti ini ditulis negatif. Ini sama dengan sin 30 berapa? Setengah. Oh, berarti sin 330 itu negatif setengah. Begitu. Ini adalah penjelasan mengenai rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi ya. Silahkan kalian pahami baik-baik. Kemudian untuk operasi pada sudut istimewa ya, coba contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini kalian hafalkan ya. Contohnya yang nomor 1 coba. Untuk nilai dari sin 45 kali cos 60 ditambah berapa ya? Cos 30 kali tangen 45 itu berapa? Ini operasi mencari nilai trigonometri ya. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 60 itu berapa? Setengah. Ditambah cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Tangan 45 1. Nah, ini berapa? Setengah akar 2 kali setengah. Kalau yang penjumlahan dan pengurangan akar, berarti yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. Nah, setengah kali setengah berapa? 1/4. Akar 2 di sini tidak ada akarnya, berarti tetap ditulis akar 2. Setengah akar 3 kali 1 tetap ya, setengah akar 3. Ini masih bisa dijumlahkan apa tidak? Tidak, karena ini akar 2, ini akar 3. Berarti ini sudah hasil akhirnya. Begitu. Ya, ini untuk operasi mencari nilai trigonometri. Nah, kemudian ingat, kembali lagi ke yang nilai trigonometri pada sudut istimewa di kuadran 1. Untuk sin dan cos itu menggunakannya setengah ya, setengah semua ya. Nah, untuk yang tangen itu sepertiga
1/3 ya, tidak ada setengahnya ya. Untuk tangan tidak ada setengahnya, itu diingat-ingat. Begitu untuk penjelasan mengenai nilai trigonometri untuk sudut istimewa dan rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Silahkan kalian pahami baik-baik ya, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Gitu ya, ini ditulis, ini penting ya, penting ini jangan lupa ditulis. Begitu ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.